Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Narumarom dari kelas 1. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk akomodasi. Yang pertama ada toleransi. Bagi kita orang Indonesia, toleransi bukanlah istilah yang asing bagaimanapun tinggal di negara yang penduduknya terdiri dari beragam suku, ras, agama, dan kebudayaan yang tinggi terhadap orang lain yang berasal dari latar belakang yang berbeda dengan diri kita. Toleransi sendiri merupakan bagian dari bentuk akomodasi secara umum. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada orang lain, dengan catatan perbedaan itu tidak berefek buruk dan merugikan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang kedua ada stalemate. Ketimbang toleransi, istilah yang satu ini sedikit lebih asing. Stalemate sendiri disebabkan karena kedua belah pihak sudah tidak memiliki kemungkinan lain baik itu untuk maju maupun mundur. Contohnya adalah perang yang dilakukan oleh Korea Utara dan Korea Selatan dimulai tahun 1950. Perang Korea sebenarnya belum dinyatakan selesai hingga kini. Status kedua negara juga masih gencatan senjata. Namun perang harus dihentikan karena kedua negara memiliki kekuatan yang seimbang. Akibatnya, kedua negara masih memberlakukan wajib militer kepada warganya untuk mengantisipasi jika perang kembali meletus suatu saat nanti. Baik itu Korea Utara maupun Korea Selatan masih berbicara hingga saat ini, tetapi pembicaraan ini sayangnya tidak pernah berakhir pada perdamaian. Yang ketiga ada adjudikasi. Adjudikasi menjadi bentuk dari akomodasi lainnya, berbeda dengan bentuk akomodasi stalemate, di mana konflik tidak berakhir. Adjudikasi adalah proses penyelesaian masalah yang dilakukan dengan menggunakan bantuan dari orang atau pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak ke salah satu kubu. Adjudikasi sering dilakukan pada persidangan dalam banyak kasus. Kasus perceraian contohnya. Sebelum menyetujui sebuah gugatan perceraian, pengadilan akan mencoba mendamaikan kedua belah pihak agar mereka mau terus mempertahankan rumah tangganya. Kadang proses ini berhasil, tetapi banyak juga yang berakhir dengan kegagalan. Yang keempat ada koersi. Koersi berarti paksaan dan merupakan bentuk lain dari akomodasi. Sama seperti bentuk akomodasi lain, koersi juga sebenarnya dilakukan untuk meredam konflik. Perdamaian ini dilakukan bukan semata-mata karena kedua belah pihak ingin berdamai, tapi karena ada paksaan yang muncul dan membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain berdamai. Salah satu contohnya adalah ketika Perang Dunia II berakhir tahun 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki untuk memaksa Jepang menyerah dan mengakui kekalahan. Jepang yang saat itu sudah terdesak akhirnya memutuskan untuk menyerah dan menandatangani perjanjian perdamaian. 5. Kompromi. Jika koersi dilakukan secara terpaksa, kompromi justru sebaliknya. Kompromi merupakan bentuk akomodasi di mana pihak yang berkonflik berusaha mengurangi tuntutan untuk menciptakan sebuah perdamaian. Meskipun terdengar begitu mudah, tetapi kompromi kadang bisa berjalan alot karena kedua belah pihak bersikap keras kepala dan tidak memiliki keinginan untuk berdamai. Yang keenam ada arbitrasi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kompromi kadang berjalan begitu alot karena kedua belah pihak tidak mau mengurangi tuntutan untuk lawannya. Ketika kompromi berjalan buruk, maka kedua belah pihak membutuhkan orang ketiga yang bertugas sebagai penengah di antara keduanya. Pihak atau orang ketiga ini dikenal dengan istilah arbitrasi. Pihak ketiga ini biasanya dipilih dan dipercaya oleh kedua belah pihak yang bertikai sebagai penengah. Pihak ketiga harus bersikap netral. Yang ketujuh ada mediasi. Mediasi menjadi bentuk lain dari akomodasi dalam banyak situasi. Mediasi
baru akan terlaksana jika arbitrasi dapat berjalan dengan baik. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik dengan cara perundingan. Pihak yang berkonflik akan bertemu di suatu tempat yang sudah ditentukan untuk berunding. Tidak hanya dihadiri oleh pihak yang berkonflik, mediasi juga dihadiri oleh pihak ketiga yang bertugas untuk memastikan bahwa perundingan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pihak ketiga juga bertugas sebagai penasihat untuk keduanya. Sebuah mediasi dapat dianggap berhasil jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan tertentu untuk menghasilkan perdamaian. Dan yang ke-8 adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk akhir dari akomodasi. Konsiliasi sebenarnya adalah istana lain untuk perdamaian. Di tahap ini, kedua belah pihak yang berkonflik sudah mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk berdamai tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Berbeda dengan koersi dan mediasi yang kadang berjalan alot dan panjang, konsiliasi biasanya jauh dari suasana tegang karena kedua belah pihak sudah setuju untuk berhenti berselisih dan memulai perdamaian. Sama seperti mediasi, konsiliasi juga dihadiri oleh dua pihak yang berkonflik dan pihak ketiga. Bedanya, pertemuan ini kedua belah pihak tidak lagi melakukan perundingan apapun, melainkan menandatangani kesepakatan damai yang sudah dicapai di tahap-tahap sebelumnya. Jadi konsiliasi sudah tidak ada perselisihan lagi dan kedua belah pihak saling menyetujui untuk berdamai dan sudah tidak ada rasa benci lagi. Yang ke-9 adalah segregasi. Segregasi adalah pemisahan atau pengasingan. Pengasingan suatu kelompok atau individu dari kelompok yang lebih besar. Segregasi dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Contohnya seperti di sekolah, tempat kerja, fasilitas publik, dan lain-lain. Segregasi didasarkan pada berbagai faktor seperti agama, ras, kelas sosial, suku, kelompok sosial ekonomi. Segregasi dapat menimbulkan implikasi negatif seperti konflik atau pertentangan antar kelompok sosial. Pertentangan ini dapat menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan. Dalam genetika, segregasi adalah pemisahan alel pada waktu pembentukan gamet. Hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pada pembentukan gamet atau sel kelamin anak, kedua gen induk atau orang tua akan berpisah. Dan yang ke-10 adalah eliminasi. Eliminasi adalah salah satu cara penyelesaian konflik yang dilakukan dengan mengundurkan diri atau mengalah dari pihak yang berkonflik. Eliminasi merupakan bagian dari akomodasi, yaitu upaya untuk meredakan konflik atau pertikaian untuk mencapai kestabilan. Contoh eliminasi dalam sosiologi antara lain: Persipura melakukan walk out saat pertandingan final Piala Liga Super Indonesia tahun 2009 yang mempertemukan antara Persipura dari Papua dan Sriwijaya FC dari Sumatera. Salah satu tim harus mengundurkan diri dari pertandingan sepak bola karena tidak bermain secara sportif atau bermain sepak bola gajah. Contohnya lagi, salah satu pihak dalam konflik antar saudara di sebuah hubungan keluarga menyadari jika melakukan kesalahan, kemudian meminta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.